Apa kabar para orang tua angkatan 58? Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Selamat datang di acara Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University menyapa orang tua mahasiswa FEB angkatan 58. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini dengan sangat berbahagia, walau bertemu secara virtual. Hadirin yang kami hormati, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita yang terhormat Rektor IPB University, Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bapak Profesor Dr. Ernunung Nuriyartono. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Anna Varianti, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan, Ibu Dr. Tanti Novianti, para Ketua Departemen, para Sekretaris Departemen, para Kepala Tata Usaha, Ketua dan anggota Komisi Kemahasiswaan, Ketua dan anggota Komisi Kemahasiswaan, Ketua Organisasi Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, para mahasiswa, dan tentu saja Bapak, Ibu, orang tua atau wali, mahasiswa FEM Angkatan 58 yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara pada sore hari ini, ada baiknya hal yang baik ini kita awali dengan bacaan yang baik pula. Maka marilah kita mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Suhamba. Kepada Bapak Suhamba, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil was-sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumun an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Sadaqallahul azim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong
dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Dan kami telah menyediakan orang-orang kafir azab yang menghinakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhamba. Semoga dengan mendengarkan tilawah tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, pada hari ini kita sangat beruntung. Di tengah jadwal beliau yang sangat padat, beliau dapat menyempatkan hadir untuk menyapa kita semua. Maka marilah kita dengarkan sambutan Rektor IPB University, Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Kepada Bapak Profesor Arif Satria, dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah screen-nya bisa di stop dulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan FEM, Prof. Nunung, para wakil dekan dan juga para ketua departemen, para dosen, kemudian juga yang saya hormati para orang tua, wali dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka program FEM menyapa orang tua mahasiswa, khususnya angkatan 58. Dan tentu kami mengucapkan selamat kepada orang tua dan wali yang putra-putrinya sudah mendapat kesempatan untuk belajar di IPB, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tentu ini ada sebuah hal yang sangat penting bagi kami, kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Ibu semua kepada IPB, khususnya kepada FEM. Ini menjadi salah satu hal yang membuat kami benar-benar terus berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk menjadi agile learner, pembelajar yang cepat, pembelajar yang lincah, pembelajar yang tangguh, karena memang hari ini yang kita perlukan di tengah perubahan yang luar biasa ini adalah kecepatan kita belajar. Learning agility itu adalah hal yang penting-penting sekali untuk terus kita cermati dan kita perkuat. Oleh karena itu IPB berusaha untuk mendampingi para mahasiswa untuk menjadi seorang pembelajar sejati. Masa depan tidak bisa diprediksi, masa depan tidak bisa diraba-raba, tapi kita punya cara untuk bisa menjadi bagian dari masa depan, yaitu dengan cara kita menciptakan masa depan hari ini. Oleh karena itu, kami di IPB berusaha semaksimal mungkin untuk terus menyiapkan mahasiswa agar menjadi bagian dari masa depan. Menjadi bagian dari masa depan berarti harus memiliki tiga karakteristik yang penting. Yang pertama adalah bagaimana terus memperkuat mahasiswa IPB menjadi orang-orang yang memiliki integritas yang kuat. Karena integritas menjadi fondasi bagi kita dalam melangkah untuk apapun. Karena hasil penelitian Thomas Stanley, ternyata faktor yang membuat kita ini sukses bukanlah faktor IQ, karena IQ berada di urutan ke-23. Lulus dengan nilai terbaik itu hanya di urutan ke-30. Sekolah di sekolah favorit urutan ke-23. Tapi yang pertama adalah soal integritas. Pertama adalah kejujuran. Kedua adalah kedisiplinan. Ketiga adalah human relation. Bagaimana kita ini bisa bergaul dengan banyak orang. Kemudian kerja keras tapi lebih daripada orang lain. Kita mencintai apa yang kita kerjakan. Jadi banyak soal karakter dan soal soft skill yang menjadi fondasi bagi para mahasiswa untuk bisa survive di tengah perubahan. Kemudian yang kedua, yang penting lagi adalah bagaimana kita juga harus terus memperkuat mindset. Karena kemajuan itu soal mindset. Kemajuan dan kemunduran itu soal mindset. Kalau kita orang-orang yang optimis, kita orang-orang yang memiliki motivasi besar untuk bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa besar, maka tidak ada cara lain selain mindset. Kita harus mindset yang tumbuh berkembang. Suasana di luar selalu tumbuh, suasana di luar selalu berubah, maka mindset juga harus berubah. Kita tidak bisa melihat masa depan dengan kacamata masa lalu. Tidak bisa melihat, memaksakan perspektif yang selama ini sudah kita gunakan untuk melihat masa depan yang jauh berbeda kondisinya.
Karena itu mindset penting untuk orang yakin bahwa dirinya bisa berubah, bahwa IQ bisa berubah, bahwa kemampuan bisa berubah, bahwa kesempatan bisa kita ciptakan. Semua itu membutuhkan apa yang disebut sebagai willpower, kekuatan kemauan. Jadi semua orang yang punya kemauan yang tinggi, insya Allah ada jalan. If there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Oleh karena itu, mahasiswa IPB dilatih untuk memiliki kemauan, memiliki willpower. Karena kita ajarkan pada mahasiswa IPB, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang Jepang, orang Korea, orang-orang Amerika, orang manapun yang hidupnya sama-sama 24 jam, matanya juga dua, tangannya dua, kakinya dua. Yang membedakan antara kita dengan yang lain adalah karena willpower, kekuatan kemauan. Oleh karena itu kita menjadi bagian untuk terus mendorong mahasiswa memiliki grit, kegigihan. Kemudian yang ketiga adalah orientasi pada future practice, sesuatu yang baru. Jadi kalau kita ingin menjadi trendsetter perubahan, kalau kita ingin mendorong perubahan, kalau kita ingin menjadi leader dalam perubahan, maka tidak ada cara lain selain kita harus fokus pada future practice, sesuatu yang baru. Oleh karena itu kita berharap bahwa mahasiswa IPB adalah orang-orang yang punya imajinasi yang kuat, punya creativity yang kuat. Agar apa? Agar bisa menjadi leader dalam perubahan dan bukan menjadi follower perubahan. Jadi menjadi leader perubahan itu butuh mindset yang baik, butuh integritas yang baik, butuh orientasi yang baik, dan itu semua menjadi fondasi bagi kita untuk mengasah kompetensi. Jadi Bapak sekalian, kalau di beban nanti di IPB, banyak aktivitas, banyak mahasiswa aktif di organisasi, banyak mahasiswa di lapangan dan sebagainya, itu bagian dari proses pembelajaran. IPB sudah berusaha untuk menyatukan antar kegiatan akademik dan non-akademik menjadi satu kesatuan. Jadi akademik dan non-akademik bukan sesuatu yang terpisah. Selama ini kita mengatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan terpisah pada akademik. Sehingga orang tua banyak khawatir, nggak usah banyak aktif di organisasi. Nanti kuliah keteteran. Ya. Tapi di IPB justru kita satukan antara bahwa aktivitas orang di organisasi, aktivitas mahasiswa di organisasi merupakan bagian dari kurikulum. Karena apa? Karena memang saya katakan bahwa kesuksesan itu bukan soal nilai, ujian, bukan soal nilai akhir. Tapi ini soal mindset, soal karakter, soal soft skill. Kemudian kompetensi kita asah untuk bisa mendampingi itu semua. Oleh karena itu kami berusaha untuk terus membangun hubungan baik, membangun kerjasama antara IPB dengan orang tua, sehingga diciptakan juga aplikasi. Mohon Bapak orang tua bisa membuka aplikasi di Play Store, IPB Mobile for Parents. Jadi para orang tua mempunyai aplikasi sendiri yang bisa memantau perkembangan putra-putrinya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu berapa nilai putra-putrinya, nilai matematika berapa, nilai ekonomi berapa, tinggal dibuka di aplikasi itu. Apakah hari ini kuliah atau tidak, bisa dibuka di aplikasi itu. Kira-kira ujiannya kapan, ada di aplikasi itu. Kuliah hari ini di mana, jam berapa, tempatnya di mana, bisa dibuka di aplikasi itu. Jadi itu merupakan bagian dari upaya kita membangun kepercayaan orang tua kepada IPB, karena seluruh proses pendidikan di mana kami mendampingi para mahasiswa semua bisa diakses oleh orang tua melalui online, melalui aplikasi yang ada di HP ini. Oleh karena itu, mohon setelah acara ini bisa langsung dibuka aplikasinya, Play Store, langsung registrasi, ya, dan kemudian orang tua akan bisa mendapatkan putra-putri yang mendapatkan kuliah apa saja, kegiatan praktikumnya apa saja, kapan, di mana, siapa yang mengajar, siapa yang mendampingi, kemudian juga berapa nilainya, apakah sudah membayar UKT atau belum, semua sudah ada di sana. Itu bagian, sekali lagi, bagian dari proses bagaimana kita untuk mendorong agar mahasiswa, orang tua, ini dalam satu ekosistem yang baik. Yang terakhir, Bapak sekalian, grit yang tadi sudah saya sampaikan, kegigihan, passion dalam menjalankan pekerjaan itu memang tidak terlepas dari satu culture of grit, yaitu di mana dukungan orang tua itu menjadi faktor. Jadi IPB menciptakan culture of grit, tapi peran orang tua, parents support ini juga menjadi hal yang sangat penting. Sehingga memang mau tidak mau dalam menciptakan sebuah ekosistem grit, ya, kegigihan itu, sehingga itu dengan willpower yang kuat, kegigihan yang kuat, orang bisa sukses. Itu karena tidak ada cara lain selain ekosistem di kampus oke, di rumah juga oke, ya. Kemudian di kos-kosan juga oke, di asrama juga oke, semua dalam satu warna, dalam satu frekuensi. Itu akan membawa insya Allah kita ini menjadi bagian dari proses untuk mendidik, mendampingi putra-putri yang ada di FEM ini menjadi putra-putri unggul. Sekali lagi, menjadi jalanan, menjadi trendsetter perubahan. Semoga mahasiswa semua, putra-putri Ibu sekalian menjadi orang bermanfaat.
memberi manfaat yang besar, baik added value untuk masyarakat, dan pada akhirnya menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi orang tua. Terima kasih, sukses selalu Pak Dekan dan Bapak Ibu dosen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang selalu luar biasa. Ini senantiasa mendorong kita untuk berlari mencapai berbagai prestasi, tidak hanya akademik tapi juga soft skill untuk IPB University. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Jadi kepada para Bapak Ibu hadirin rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengaktifkan fitur kamera dan berikan senyum termanis agar dapat kami ambil gambarnya. Baik, kita mulai aba-abanya dari saya. Ini cukup banyak, jadi nanti ada panitia yang akan mengambil gambar. Baik, saya mulai dari aba-abanya. 1, 2, 3, jangan lupa senyum. 3, 2, 1, dan 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih sudah bergabung. Baik, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan mahasiswa, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kata anak IPB, tak kenal maka tak aruf alias kenalan. Maka dari itu, yuk kita kenalan agar lebih mengenal Fakultas Ekonomi dan Manajemen lebih dalam lagi. Jadi kita makin cinta dengan fakultas ini. Nah, kegiatan ini adalah kali kedua yang dilaksanakan dan digagas oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen sebagai wadah untuk lebih mengenal dan juga sarana diskusi dengan para orang tua mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Terutama ini untuk memulai di awal perkuliahan yang memasuki fakultas. Dan tentu saja kami dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen akan menyambut Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dengan hangat untuk menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sambutan hangat dari dekan kita, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Bapak Profesor Dr. Nunung Nuriartono. Kepada Bapak Nunung dengan hormat dipersilakan. Mohon Mas Indra. Mohon izin, suaranya tidak terdengar. Mas Indra, Mas Rio. Di mic-nya, Bu. Suara saya bisa terdengar ya? Sudah, Bapak. Terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, bahagia, sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati dan banggakan Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria, yang telah memberikan perspektif bagaimana IPB menyiapkan generasi-generasi bangsa yang tentunya akan memberikan kontribusi sangat positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang saya hormati Pak Dekan bidang akademik kemahasiswaan, sumber daya dan Pak Dekan bidang sumber daya, kerjasama dan pengembangan, Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dosen, seluruh mahasiswa, dan yang tidak kalah pentingnya, yang sangat-sangat kami hormati, orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 58. Jadi ini langsung saja bukan sambutan ya Mbak Putri, kita langsung memperkenalkan karena tadi Bapak Rektor banyak memberikan arahan. Ibu Bapak, kami mohon izin akan menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi secara intensif meskipun dalam waktu yang sangat singkat, memang tidak cukup, tetapi seandainya Ibu Bapak nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di chat atau bisa menyampaikan kepada kami secara langsung. Saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu.
Ibu Bapak sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria, bahwa IPB telah membangun satu sistem untuk bisa berkomunikasi secara intensif, sekaligus Ibu Bapak, para orang tua mahasiswa bisa memonitor seluruh kegiatan putra-putrinya, mulai dari perkuliahan, mulai dari nilai, dan seterusnya, aktivitas-aktivitas yang diikuti. Oleh karenanya, kami mohon Ibu Bapak nanti bisa langsung melihat di apps. Nanti tampilannya seperti ini, Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak bisa klik Mobile IPB Mobile for Parents. IPB Mobile for Parents. Setelah Ibu Bapak install, ini mohon maaf saya agak sedikit teknis, agar Ibu Bapak bisa langsung engage, langsung bersama-sama dengan putra-putrinya merasakan juga nuansa perkuliahan di IPB. Jadi ini adalah IPB Mobile for Parents. Jadi Ibu Bapak nanti bisa melihat di apps, ya, di Google Apps akan muncul ini, kemudian diinstal Ibu Bapak. Nah, setelah install, maka nanti muncul berikutnya IPB Mobile orang tua mahasiswa. Karena belum punya akun, maka Ibu Bapak harus klik terlebih dahulu akun ini. Ya, akun ini harus diklik, belum punya akun, maka nanti akan muncul tahapan berikutnya, panduan permintaan akun apps orang tua. Jadi tahapannya Ibu Bapak mengajukan dulu. Jadi subjeknya nanti mengirimkan permintaan akun melalui email ini, ict@apps.ipb.ac.id dengan subjek pengajuan akun apps orang tua. Kemudian ini mohon nanti email berisi nama lengkap orang tua, nama lengkap dan tanggal lahir putra-putri Ibu Bapak sekalian di sini. Kemudian nanti IPB akan memproses permintaan akun dan kemudian mengirimkan username dan password. Jadi Ibu Bapak begitu install, kemudian mendaftarkan sesuai dengan urutan yang kami sampaikan, maka Ibu Bapak akan mendapatkan username atau nama pengguna dan password atau kata sandi, sehingga Ibu Bapak bisa masuk ke dalam ini. Kemudian orang tua login ke aplikasi IPB Mobile App for Parents dengan selalu menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Mudah-mudahan setelah acara ini, Ibu Bapak bisa langsung untuk menginstal aplikasi ini. Demikian juga putra-putri Ibu Bapak ada IPB Mobile for Student. Jadi putra-putri Ibu Bapak dibekali oleh IPB satu platform untuk juga berkomunikasi dengan mahasiswa, dengan juga dosen, dan juga keseharian di dalam kegiatan-kegiatan. Nah, jadi selain itu juga kami dosen ada IPB Mobile for Lecture. Kami bisa melihat berapa banyak bimbingan kami, mengajar mata kuliah apa pada hari apa. Ini menjadi hal yang sangat penting agar semua kita bersama-sama bisa melihat, memonitor kemajuan putra-putri Ibu Bapak, dan juga kami dosen juga bisa melihat aktivitas apa yang sedang dikerjakan mahasiswa, sekaligus kami bisa melihat sampai sejauh mana mahasiswa bimbingan, mahasiswa yang kami bimbing bersama-sama. Baik Ibu Bapak sekalian, saya akan masuk bagaimana Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Sedikit kesejarahan Ibu Bapak sekalian, bahwa Fakultas Ekonomi dan Manajemen itu secara resmi berdasarkan SK Rektor IPB nomor 059 dan seterusnya tahun 2001. Jadi per 2022 ini kita masuk usia yang ke-21. Usia yang ke-21 banyak hal, banyak prestasi yang telah diraih
oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen, baik di dalam maupun di luar. Artinya baik secara nasional maupun secara internasional. Hal yang sangat membanggakan ya, di dalam proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, pilar-pilar keilmuan yang sangat penting yaitu ekonomi dan ekonometrics. Ya. Ekonometrics ini nanti putra-putri Bapak akan mendapatkan metode berkaitan dengan ekonometrik. Itu kita IPB ranking ke 400 sampai 450 dulu. Capaian yang luar biasa, tidak mudah untuk bisa mencapai by subject per subject economics and econometrics. Ekonomi dan ekonometrika itu IPB masuk ranking dunia 400. Kalau untuk pertanian nomor 1 se-Asia Tenggara. Ya. Dunia IPB ranking ke-41. Ya. Nah, kemudian untuk subjek yang lainnya yaitu sosial dan manajemen, IPB masuk ke ranking 450 sampai ke 400 lebih 500. Ya, jadi 450 hingga 500. Nah, tentunya di dalam negeri secara nasional dua pilar itu juga masuk ke dalam SAR. Ya. Nah, jadi ini satu prestasi yang membanggakan bagi kita semua. Ibu Bapak sekalian, ini kami di dekanat, ini saya, kemudian sebelah kanan saya ini Bu Tanti. Beliau adalah Wakil Dekan Dr. Tanti Novianti, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan. Kemudian sebelah kiri saya, ini adalah Dr. Ana Varianti, Wakil Dekan di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, yang akan terus juga berinteraksi bersama putra-putri Ibu dan Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, ini gambar melalui udara. Disinilah Fakultas Ekonomi dan Manajemen berada. Kalau ini rektorat, Ibu Bapak sekalian, maka lokasi Fakultas Ekonomi dan Manajemen ada di sebelah sini. Memang belum semua departemen, masih ada satu departemen yang harapan kami bisa segera juga bersama-sama. Lokasi Departemen Agribisnis itu kira-kira ada di sini, Ibu Bapak sekalian. Lokasi Departemen Agribisnis ada di sini. Nah, ini adalah wing dekanat, ini adalah wing Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, ini wing Departemen Manajemen, ini wing Departemen Ilmu Ekonomi, dan ini wing Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Nah, disinilah kita bersama-sama nanti putra-putri Bapak, karena sudah masuk ke fakultas, insya Allah mudah-mudahan dalam kurun waktu 3 tahun akan masuk ke dalam berbagai aktivitas proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, jadi Fakultas Ekonomi dan Manajemen ini mengampu kurang lebih 17 program studi multistrata S1, S2, dan S3. Ini masih ada satu tambahan S3, kita juga ada bisnis. Ya, langsung saja. Nah, bagaimana dengan kekuatan dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen? Untuk dosen pengampu, ya, hampir dari 117 dosen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, guru besar ada 14 guru besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bertambah lagi paling tidak 3 guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Karena kami mentargetkan setidaknya ada 20 guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, sehingga persentasenya bisa mencapai sekitar 17-20% guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Untuk doktor, baik dosen yang telah menempuh pendidikan dan menyelesaikan di dalam dan di luar negeri, itu sekitar 65% dosen sudah bergelar doktor, sementara sisanya adalah S2 yang juga sedang mempersiapkan studi, baik sedang mempersiapkan studi atau sedang menempuh studi di dalam dan di luar negeri. Jadi kualitas sumber daya yang akan bersama-sama dengan Ibu dan Bapak untuk menjadikan para mahasiswa ini agile learner, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor,
itu insya Allah kita menyiapkan semuanya dengan juga yang selalu kami sampaikan ada jargon kita the winning culture, culture yang selalu menyiapkan menjadi the winner bagi para mahasiswa kita. Ibu Bapak sekalian, kerjasama internasional kita sangat banyak dan nanti akan kami sampaikan dengan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka putra-putri Ibu Bapak sangat dimungkinkan nanti untuk bisa juga menempuh studi di luar. Kami memiliki banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di luar, dan mudah-mudahan ada di antara putra-putri Ibu Bapak sekiranya nanti pada semester-semester tertentu akan belajar di perguruan tinggi mitra kita. Kami juga sedang melangkah untuk ada double degree di S1. Kalau S2 kita sudah ada double degree di beberapa program studi dengan kerjasama dari mitra kita, Bapak sekalian. Jadi kita cukup banyak kerjasama, dan pemerintah juga menggulirkan satu program ISMA, ya, Indonesian Student International Indonesia Student Mobility, yang tiap tahun pemerintah Indonesia mengeluarkan atau memberikan kesempatan kepada 1.000 mahasiswa di seluruh Indonesia. Tentu ini sifatnya sangat kompetitif, oleh karenanya kita juga akan menyiapkan putra-putri Ibu Bapak sekiranya nanti akan mendaftar dan juga akan menempuh mengambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk tinggal di luar negeri setidaknya 6 bulan. Kalau nanti yang degree tentu lebih lama lagi. Nah, ini adalah note kerjasama internasional yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ibu Bapak sekalian, kami akan sedikit cerita tentang bagaimana transformasi kurikulum IPB 2005 hingga 2020, karena ini sangat penting sekali. Jadi dimulai dari kurikulum mayor minor 2005, kemudian dilanjutkan kurikulum mayor minor 2014, lanjut lagi kurikulum 2014 yang terintegrasi dengan MBKM, dan yang terakhir kita sudah menerapkan kurikulum 2020 integrasi MBKM. Jadi angkatan 58 putra-putri Ibu Bapak ini sudah menerapkan kurikulum 2020 atau yang IPB menyebutnya K20 dengan MBKM. Dan kita bersyukur IPB, ya, di bawah Profesor Dr. Arif Satria sejak 2018 sudah menyiapkan proses ini, sehingga ketika pemerintah menggulirkan kebijakan untuk kurikulumnya kita namakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kurikulum yang didesain IPB betul-betul fit, betul-betul match, betul-betul pas, sehingga tidak lama proses penyesuaian yang dilakukan oleh IPB. Pun demikian dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen tentu juga mengikuti proses kurikulum 2020 atau K2020. Ibu Bapak yang kami hormati, dan bagaimana sebenarnya di struktur kurikulum K2020, Pak Rektor tadi sudah menyampaikan bahwa dinamika perubahan yang terjadi sangat cepat, kita juga harus bisa memberikan bekal kepada anak didik kita berkaitan dengan kecepatan untuk beradaptasi, kecepatan untuk bisa segera mengambil keputusan. Oleh karenanya, komponen dalam struktur K2020 itu mencakup ada mata kuliah dan aktivitas yang diselenggarakan oleh pelaksana pendidikan, pelaksana akademik, dan pelaksana mitra di luar program studi. Misalnya, putra-putri Bapak Ibu ada di departemen tertentu, program studi tertentu, katakanlah manajemen, maka dimungkinkan untuk mengambil di luar program studi yang bersangkutan. Nah, komponen dari courses yang memberikan pengayaan
di dalam struktur IPB, demikian juga terimplementasi di FEM ini, kira-kira sekitar 15% dari total SKS atau 21 hingga 22 SKS. Nah, sekiranya tadi kesempatan untuk 6 bulan tinggal di luar negeri dengan program ISMA, maka enrichment courses ini juga sudah terpenuhi. Nah, Ibu Bapak sekalian, mahasiswa dibolehkan untuk mengambil jumlah SKS enrichment courses dengan multi aktivitas lebih besar dari 21 SKS. Sehingga total SKS mahasiswa itu bisa lebih besar dari 144, namun tidak boleh lebih dari 160 SKS. Jadi untuk S1 itu Ibu Bapak sekalian, SKS minimalnya antara 144 sampai 145 yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun. Pertanyaannya, mungkin tidak selesai kurang dari 4 tahun. Sangat dimungkinkan. Pengalaman beberapa program studi, ada putra-putri Bapak angkatan sebelumnya yang menyelesaikan 3,5 tahun sudah selesai. Nah, pengambilan enrichment courses multi aktivitas ini tidak boleh melebihi dari 24 SKS setiap semester. Kesempatan ini betul-betul akan memberikan wawasan kepada seluruh mahasiswa, kepada putra-putri Ibu Bapak untuk engage dengan persoalan-persoalan nyata yang akan dihadapi, untuk selalu engage dengan industri dan seterusnya. Kami di Fakultas Ekonomi dan Manajemen juga menyiapkan berbagai fasilitas agar mahasiswa bisa engage. Ada galeri investasi Ibu Bapak sekalian. Galeri investasi yang kita bangun dan sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa, kita langsung terkoneksi dengan Bursa Efek Indonesia. Tujuannya mahasiswa mendapatkan gambaran, mahasiswa mendapatkan pengetahuan secara langsung dari industri. Kita juga sedang menyiapkan galeri entrepreneurship. Mudah-mudahan bisa segera kita bangun, di mana putra-putri Bapak bisa bersama-sama nanti untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaannya. Departemen tertentu, ekonomi syariah, misalnya ada mini banking, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tidak lain tujuannya adalah untuk menyiapkan seluruh putra-putri Ibu Bapak sebagaimana yang memang kami harapkan sesuai dengan apa capaian dari setiap mata kuliah, dan pada akhirnya mahasiswa akan menjadi apa, kira-kira seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, kami perlu jelaskan ini bagaimana konteks kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ada pertukaran pelajar, ada magang praktek kerja, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan seterusnya. Kalau kementerian itu akan, kementerian memilih 8, menetapkan 8 jalur, plus ada satu lagi bela negara. Nah, inilah kanal-kanal yang akan digunakan oleh para mahasiswa putra-putri Ibu Bapak dalam hal proses pembelajaran mengikuti kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ibu dan Bapak sekalian, itu beberapa hal penting yang saya kira perlu kita sampaikan, kami sampaikan kepada Ibu Bapak semuanya. Ini kami semua para pimpinan di fakultas dan departemen yang selalu juga berkoordinasi, yang selalu juga saling menginformasikan dan memonitor perkembangan setiap program yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan departemen, masing-masing departemen, agar capaian-capaian pembelajaran tadi betul-betul bisa memenuhi. Ibu Bapak sekalian, saya ingin sedikit sampaikan juga, Fakultas Ekonomi dan Manajemen kita bersyukur diberikan banyak kepercayaan oleh pimpinan IPB, diantaranya pada tahun lalu pada saat pandemi tinggi-tingginya, kemudian Sukovindo meminta IPB di-assess gitu ya, apakah memenuhi protokol COVID-19, dan salah satu areal gedung yang dijadikan pilot atau dijadikan sampel adalah Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jadi kami mendapatkan sertifikat internasional bahwa Fakultas Ekonomi dan Manajemen sudah memenuhi persyaratan di dalam konteks pencegahan maupun di dalam konteks penerapan
praktek-praktek kesehatan yang berkaitan dengan pandemi 19. Jadi pada saat nanti putra-putri ibu bapak masuk ke Fakultas Ekonomi dan Manajemen, maka juga tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian Fakultas Ekonomi dan Manajemen, saya akan share yang lainnya, juga diberikan mandat oleh pimpinan IPB berkaitan dengan zona integritas wilayah bebas korupsi. Jadi Fakultas Ekonomi dan Manajemen pada tahun ini ditetapkan oleh pimpinan IPB untuk menjadi pilot zona integritas wilayah bebas korupsi, dan ini perlu kerjasama kita semuanya. Perlu kerjasama dengan para orang tua mahasiswa, perlu kerjasama dengan dengan mahasiswa, dengan mahasiswa, dengan para orang tua mahasiswa. Saya mau izin share sedikit informasi yang berkaitan dengan zona integritas wilayah bebas korupsi. Ya. Ibu bapak sekalian, jadi melalui keputusan Rektor IPB nomor 31 tahun 2022, FEM menjadi fakultas percontohan. Pencanangan sudah dilakukan 29 Juni 2022. Ini adalah dokumentasi. Zona integritas ini apa? Tujuannya mewujudkan atau sebagai miniatur pembangunan reformasi birokrasi, mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih menuju wilayah bebas korupsi, serta membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani. Kami semua harus melayani putra-putri ibu bapak sekalian. Kami semua harus melayani ibu bapak sekalian. Oleh karenanya, berbagai persiapan-persiapan untuk menjadikan proses pelayanan ini menjadi lebih baik kami siapkan, dan mudah-mudahan kami mendapatkan predikat itu. Sehingga seluruh fakultas yang lainnya di IPB juga bisa bersama-sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ibu bapak sekalian, di dalam zona ZIWBK ini ada 6 area. Jadi area 1 ini koordinatornya Dr. Sarah, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Kemudian area 2 Dr. Ita Junta, Ketua Departemen Manajemen. Area 3 Dr. Wirahmina, Ketua Departemen Agribisnis. Area 4 Dr. Ahyar Ismail, Ketua Ekonomi Sumber Daya, Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Kemudian area 5 ketuanya adalah Dr. Asep Nur Halim, Ketua Departemen Ekonomi Syariah. Area 6 Dr. Ana Varianti, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Sebagai ketua secara keseluruhan adalah Dr. Tami Novianti, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan, dan saya sebagai Dekan menjadi penanggung jawab tim ZIWBK FEM. Kami mohon support dari ibu bapak sekalian. Sekiranya nanti pada saatnya dilakukan survei, ibu dan bapak juga dihubungi oleh asesor, oleh asesmen yang akan mengakses kita dari Kementerian Menpan RB. Kita tidak tahu siapa yang akan dihubungi, tetapi kami akan menyiapkan. Mungkin sekiranya dari ibu bapak nanti akan ada yang dihubungi, mohon juga bisa bersama-sama dengan kami semuanya. Nah, ini tadi 6 komponennya: manajemen beban, tata laksana, penataan sistem manajemen, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ibu bapak sekalian, kira-kira itu beberapa hal yang penting. Kesempatan yang baik ini tentunya akan kami gunakan untuk bisa langsung berdiskusi dengan ibu bapak, karena kami meyakini mudah-mudahan tidak hanya sekali ini kami berkomunikasi dengan ibu bapak, tetapi mungkin secara periodik bisa kita agendakan, karena dengan online ini akan memudahkan bagi kita semuanya untuk berkomunikasi. Tapi jangan lupa ibu bapak mohon juga sudah mulai tadi mencoba untuk menginstall IPB Mobile for Parents. Nah, ibu bapak sekalian, banyak fasilitas di Fakultas Ekonomi dan Manajemen yang kami siapkan. Tahun lalu Fakultas Ekonomi dan Manajemen menjadi fakultas terbaik di IPB untuk berkaitan dengan prestasi-prestasi kemahasiswaan.
ya, prestasi-prestasi kemahasiswaan. Jadi FEM mendapatkan penghargaan itu, kemudian kontribusi FEM terhadap salah satu aktivitas yang sangat ditunggu oleh mahasiswa seluruh Indonesia, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa. Tahun lalu FEM menyumbangkan 1 medali emas, 2 perak, benar ya Bu Ana? Mohon saya dikoreksi kalau salah. Dan perunggu. Tahun ini kita lolos cukup banyak untuk bisa mendapatkan pendanaan dari kementerian, Ibu Bapak sekalian. Mungkin ada salah satu putra-putri Ibu Bapak, karena ada angkatan 58 juga yang masuk di dalam tim. Gitu ya Bu Ana ya? Kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak yang putra-putrinya mendapatkan pendanaan dari kementerian, dan kami support untuk bisa lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa. Selain itu, ada ajang yang juga sangat prestisius yang dilakukan oleh kementerian dalam hal pengabdian masyarakat, dan tahun lalu Fakultas Ekonomi dan Manajemen menyumbangkan 2 atau 3 medali emas, 2 atau 3 medali emas ya Bu Ana? 2 apa, Dekan? 2 medali emas, dan alhamdulillah itu membawa IPB juara umum untuk bidang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Ibu Bapak sekalian, kami seluruh dosen sekali lagi menyampaikan terima kasih yang luar biasa. Ibu Bapak telah menitipkan putra-putrinya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, karena FEM Ibu Bapak, kami selalu guyonannya itu fakultas, E-nya Cahya preset kan gitu, eranya, M-nya milenial. Jadi fakultas eranya milenial. Kemudian yang lainnya fakultas, E-nya entrepreneurship, M-nya modeling, karena padat dengan pemodelan ekonomi, manajemen, ya, kemudian dalam bisnis dilakukan dengan pemodelan. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sebenarnya banyak foto yang akan kami tunjukkan, tetapi bagi kami lebih baik kami langsung berdiskusi dengan orang tua apa-apa saja yang memang diperlukan atau apa-apa saja yang memang orang tua perlu menanyakan kepada kami. Mungkin begitu Mbak Putri, atau nanti ada pengenalan singkat, saya tidak tahu Bu Ana, masing-masing ketua departemen. Setelah itu lebih baik kita langsung berdiskusi dengan Ibu Bapak orang tua mahasiswa. Dan biasanya ini kan bulan Juli 2022, insya Allah Ibu Bapak sekalian kami mendoakan 3 tahun yang akan datang Ibu dan Bapak juga akan hadir lagi secara fisik di IPB untuk bersama-sama dengan putra-putri Ibu Bapak mengikuti wisuda putra-putri Ibu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tepat waktu lulus, jadi 3 tahun berikutnya sudah mendapatkan tambahan lagi gelar di belakangnya saja. Terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutan hangat dan juga perkenalannya tentang Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Bapak Ibu, beliau ini selalu memberikan motivasi, tidak hanya bagi kami yang ada para sivitas akademik yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, tapi juga bagi banyak orang. Nah, Pak Dekan tadi juga telah menyampaikan bahwa Fakultas Ekonomi dan Manajemen berkomitmen untuk menjadi zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kita punya jargon nih Bapak dan Ibu. Jadi, FEM itu punya jargon. FEM, kalau saya bilang FEM, maka jawabnya adalah dahsyat. Mas Rio, mungkin bisa di-unmute untuk semua Bapak dan Ibu dan mahasiswa yang peserta pada sore hari ini, biar kita lebih semangat nih, kita berjargon ria untuk FEM. Ya, boleh di-unmute. Dahsyat. Rio, mungkin bisa di-unmute untuk semua Bapak dan Ibu dan mahasiswa yang peserta pada sore hari ini, biar kita lebih semangat kita berjargon ria untuk FEM. Ya, boleh di-unmute. Dahsyat. Kalau saya bilang, maka jawabnya adalah dahsyat. Dahsyat.
semua. Namanya jadi berasa gitu loh, jadi bagian dari program. Sekali lagi, Fem Dahsyat. Ya, di ZIWBK karena kami sudah berkomitmen untuk berintegritas jadi wilayah yang bebas dari korupsi, saya juga menyadarkan. Jadi kalau saya nanti bertanya siapa kita, jawabnya adalah Fem. Saya akan bertanya lagi, siapa kita? Jawabnya Fem. Saya bertanya, Fem. Jawab dahsyat. Dan saya akan bertanya lagi, Nggak ada foto. jawabnya wilayah bebas korupsi. Dan IWBK, Bapak dan Ibu bisa menjawab, siap melayani sepenuh hati. Kita harus OTW IPB dia. kita berkomitmen semua, termasuk Bapak dan Ibu juga memberikan dukungan wilayah bebas dari korupsi. Kita coba, siapa kita? Tasya. Di mana kita? Saya Basi. Dan IWBK. Ya. Tulus melayani. Penuh hati. Ini adalah komitmen kami untuk melayani Bapak dan Ibu dan juga para mahasiswa semua. Kami akan melayani Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sepenuh hati. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita kenalan dengan lebih dalam lagi dengan para pimpinan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tadi kita sudah kenalan dengan Pak Dekan, sekarang saya mohon untuk memperkenalkan diri dan menyapa sebentar kepada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Ana Varianti. Mangga Ibu Ana. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya juga mahasiswa 58 yang saya banggakan. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir, baik mahasiswa maupun Bapak Ibu sekalian, memenuhi undangan Pak Dekan, dan tentunya juga ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga ada yang sudah kuliah, sudah pernah kuliah. Ternyata ada teman saya nih, angkatan 19. Assalamualaikum, Pak Iim. Terima kasih sudah menitipkan ya putrinya ke FEM. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dulu kita pernah kuliah, sepertinya kita kuliah ini di kelas terus begitu ya. Nah, tadi Pak Dekan menyampaikan ada kurikulum 2020 dan integrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Istilahnya kalau merdeka itu bebas Bapak Ibu ya. Termasuk juga putra-putri Bapak Ibu jika mengikuti kegiatan mahasiswa ini bisa diajukan untuk dinilai dan bisa disetarakan untuk mata kuliah. Jadi beberapa saya ambil contoh. Putra-putri Bapak Ibu mengikuti kegiatan menjadi panitia suatu acara ya di FEM di level nasional, dan ya kegiatan tersebut bisa diajukan ya dikonversi untuk mata kuliah enrichment course. Nah, mungkin nanti beberapa monggo Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi untuk dilihat, dan putra-putrinya juga mungkin bisa ini ya menyampaikan juga ke Bapak Ibunya, karena ada suatu perbedaan dengan zaman yang dulu dengan yang sekarang. Semoga sukses untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan tentunya juga selalu kita bersama-sama ya di dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian. FEM dahsyat. Terima kasih Mbak Putri. Iya, dahsyat. Adek akanya aja dahsyat ini, keren banget. Kemudian kita berlanjut karena wakil dekan ada dua, ini dua Stikandi. Yang satu adalah wakil dekan bidang sumber daya kerjasama dan pengembangan. Ada Ibu Dr. Tanti Novianti. Ibu Tanti, mangga untuk memperkenalkan diri. Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dari para mahasiswa angkatan 58. Dan tentunya adik-adik juga selamat sore, salam sehat dan bahagia selalu.
Selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan putra-putrinya ke FEM. Semoga putra-putri Bapak Ibu semua senantiasa sehat, diberikan kelancaran, kemudahan selama nanti mendapatkan pendidikan, dan tentunya diharapkan nanti bisa lulus tepat waktu, gitu ya, sesuai yang diharapkan tentunya oleh kita semua dan tentunya oleh Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen. FEM dahsyat, dahsyat, dahsyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Di FEM itu ada 5 departemen. Kita mulai dengan memperkenalkan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Ada Ibu Dr. Sahara. Ibu Sahara, mangga bisa sedikit menyapa para orang tua yang di sini. Saya di mute ya, saya mencoba ngasih kode, saya di unmute tadi, alhamdulillah di mute tadi, alhamdulillah sudah di mute di unmute. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, para orang tua mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Sahara, saya Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk melanjutkan kuliah di Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dekan, Departemen Ilmu Ekonomi ini merupakan salah satu dari 25% saja Bapak Ibu departemen atau institusi ekonomi terbaik di Indonesia. Jadi mari nanti para mahasiswa ya kita bisa belajar bersama-sama dari para ahlinya ya terkait bagaimana kita memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Dan dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, saya yakin ya dan kerjasama yang baik di antara kita semua, insya Allah kita bisa mendorong putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk lulus tepat waktu. Saya pantun sedikit Mbak Putri, boleh ya? Saya tadi pergi ke Bogor naik kereta. Taman indah dilihat mata. Selamat datang di FEM para orang tua mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpindah ke departemen yang kedua. Ada Departemen Manajemen dengan Ibu Dr. Wita Juwita Ermawati. Kepada Ibu Wita, mangga untuk menyapa. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati orang tua dari mahasiswa FEM Angkatan 58. Berbahagia sekali kami pada sore hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Tentunya kami mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu orang tua menjadi bagian dari salah satu fakultas favorit di IPB, Fakultas Ekonomi dan Manajemen kita tercinta. Insya Allah kami yakin putra-putri Bapak Ibu akan secara lancar dan juga mudah-mudahan dimudahkan dalam menjalani semua kegiatan-kegiatan di Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan juga akan menuai banyak prestasi. Kami dari Departemen Manajemen sangat terbuka jika Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang berbagai hal, tentunya adalah untuk kebaikan dan kesuksesan putra-putri kita semua. Mungkin itu saja sebagai perkenalan awal, dan saya juga tidak mau kalah dengan Bapak Ibu yang lain untuk secara dengan bangga gitu ya mengucapkan FEM dahsyat. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Terima kasih Ibu Dr. Wita Juwita Ermawati. Kita berlanjut ke departemen ketiga, yaitu Departemen Agribisnis. Ada Ibu Dr. Dwi Rahmina yang sudah siap menyapa. Mangga Ibu. Mbak Putri, suara saya sudah masuk? Sudah Ibu. Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Rahmina,
saat ini dipercaya untuk memimpin Departemen Agribisnis FEM IPB. Kalau Bapak Ibu mungkin di fakultas atau di universitas yang lain, agribisnis itu adanya di Fakultas Pertanian, khusus di IPB, agribisnis itu adanya di FEM. Tentu saja ini bukan kebetulan, tetapi adalah merupakan suatu perhitungan yang kuat bahwa agribisnis di IPB, di FEM ini pasti memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kami sangat senang bisa bertatap muka dengan melalui Zoom ini dengan Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan anak-anaknya di Departemen Agribisnis di Fakultas Ekonomi dan Manajemen kita tercinta ini, dan insya Allah saya bersama dengan 31 dosen di Departemen Agribisnis bersepakat tentu saja ingin bersama-sama mewujudkan cita-cita Bapak Ibu semua, menghasilkan anak-anak didiknya sebagai sarjana di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, khususnya di Departemen Agribisnis. Saya kira tadi dengan rancangan kurikulum yang sudah dibangun, yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, dan dengan semangat kami semua selalu ingin membuat yang terbaik buat anak-anak Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kalau kita bersama dengan semangat yang sama, insya Allah anak-anak Bapak Ibu semua bisa mencapai cita-citanya. FEM dahsyat. Nah, satu lagi, AGB juga punya jargon selain FEM-nya. Jadi kalau FEM dahsyat, AGB itu growing the future. Nah, mudah-mudahan dengan semangat dan jargon-jargon kita, baik di FEM maupun di Departemen Agribisnis, semuanya bisa kita raih prestasi-prestasi terbaik dan menghasilkan lulusan sarjana-sarjana yang bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke departemen keempat. Ini kalau tadi dari tadi ada ibu-ibu, sekarang ada bapak. Dengan Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan ada Bapak Dr. Ahyar Ismail. Mangga Pak Ahyar. Ya, baik baru dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Ahyar Ismail sebagai Ketua Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Tadi sudah disampaikan, mengucapkan selamat datang ya pada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan kami sebagai pengganti orang tua tentu akan senantiasa memantau perkembangan studi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Angkatan 58 ini nama angkatannya adalah Mahardika Cakrabinaya. Kalau tidak salah artinya adalah berilmu dan berkontribusi nyata. Semoga semuanya ya seangkatan ini ya itu bisa lulus dengan baik dan bisa berkontribusi nyata di masyarakat dan negara ya. Sekali lagi terima kasih. Kalaupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan tentang perkembangan putra-putri Bapak Ibu semuanya, tentu saya ya dan semuanya staf yang ada di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan siap untuk menerima informasi, berdiskusi ya tentang perkembangan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan kalaupun ya ada yang kami selalu hadapi adalah beberapa hal misalnya ya terkait perkembangan studi, mungkin malah Bapak Ibu yang tidak tahu tentang perkembangannya, justru kami yang menyampaikan perkembangan-perkembangan itu karena biasanya ya terkait dengan mungkin ada masalah dan lain sebagainya di studi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Tetapi tentu kami sangat berharap ya angkatan 58 ini ya Mahardika Cakrabinaya ini tentu bisa lulus dengan tepat waktu dan dengan prestasi yang baik. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke departemen terakhir yang ada di PEM, yaitu Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Sudah ada Bapak Dr. Asep Nurhalim yang ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Mangga, Pak Asep. Bapak Dr. Asep, apakah masih termute? Bapak Asep? Oh, baik. Baik, karena Pak Asepnya mungkin sepertinya sedang tidak bisa meng-unmute. Mohon bantuannya. Bos? Iya, Pak Asep. Ini di-unmute. Iya, ini emang tadi sengaja memang kami mute-kan terlebih dahulu agar tidak ada suara dari luar. Mohon bantuan Mas Hendra dan juga Mas Rio untuk Pak Asep. Pak Asep mungkin dicoba untuk di-unmute. Pak Asep. Baik. Apakah bisa? Tidak, sudah kami buat co-host, Bu. Jadi memang harus Pak Asep sendiri yang meng-unmute. Oke, mungkin sepertinya nanti kalau seandainya sudah dapat bergabung dengan kami, mungkin bisa raise hand nanti untuk Pak yang ini, apa ini, di kolom chat. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu mungkin ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak lengkap rasanya kalau kita sudah memperkenalkan diri dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Oh, ini sudah ada Bapak Asep, mangga Bapak. Mohon maaf, saya sedang di luar rumah. Iya, tidak apa-apa. Mohon maaf, Pak Dekan, Wadek, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya sedang di luar kota menemani mahasiswa yang mau menikah. Jadi di FEM mendampingi mahasiswa sampai ke pelaminan, Mbak Putri ya. Pertama, saya bahagia sekali dengan pertemuan hari ini, sore hari ini. Ada silaturahim keluarga besar FEM. Bangga kepada para pimpinan FEM, Pak Dekan, Bu Wadek, dan Bapak Ibu sekalian. Bangga kepada Bapak Ibu wali mahasiswa yang hadir, dan kini kita berhimpun dalam silaturahmi yang bagi saya sangat membahagiakan karena mengingatkan tentang amanah pendidikan putra-putri kita, bahwasanya benar kini ada amanah di kampus untuk kami para dosen di IPB University, tetapi juga amanah itu tidak pernah terlepas dari kita semua sebagai orang tua ya. Dan pendidikan putra-putri kita tentunya bukan sekedar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, di mana butuh sinergi semua pihak yang berkepentingan, secara khusus ibu dan bapak, ayah dan bunda. Saya sangat berbahagia dengan acara silaturahim ini. Terima kasih para pimpinan FEM, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita terus bisa berdampingan,
bisa bersinergi dalam mengemban amanah pendidikan putra-putri kita tercinta, di mana kita harapkan, kita siapkan mereka lah yang akan melanjutkan, mengembalikan, menghadirkan kedikjayaan, kebanggaan bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asep yang sudah memperkenalkan diri. Hati-hati di jalan, Pak. Semoga selamat dan juga pernikahannya lancar yang ada di sana, mahasiswa bimbingan atau HR ya Pak. Baik, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengenal orang tua. Kalau kami tadi beberapa sudah memperkenalkan diri, maka saya mohon nih untuk kepada perwakilan dari orang tua untuk memberikan sedikit sepatah kata mungkin. Mungkin tadi di awal-awal saya ada membaca hadir Ibu T. Sri Wahyuni, jadi orang tua dari Farhan Kurniawan dari Departemen Agribisnis. Apakah masih bergabung dengan kami Ibu Sri? Masih Mbak. Siap, mangga. Mungkin bisa memperkenalkan diri Ibu. Ya, saya Yuni, mamanya Farhan Kurniawan dari Pekanbaru Riau. Kami sangat bangga anak kami bisa bergabung di Fakultas Ekonomi IPB. Semoga Farhan bisa berhasil menyelesaikan kuliah lebih cepat, bisa mengabdi kepada negara dan bisa berhasil di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Wahyuni yang sudah menyapa kita semua. Selanjutnya tadi saya juga sempat membaca ada Ibu Hamidah Nasution, Ibu dari Rizky Syafira dari Departemen Ekonomi Syariah. Apakah masih bergabung dengan kami, Ibu? Ibu Hamidah Nasution. Mas Rio atau Mas Hendra mungkin, apakah masih bergabung dengan kami? Masih, mangga Ibu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mamahnya Adinda Rizky dari Ekonomi Syariah. Alhamdulillah kami juga sangat bangga dan sangat mengucapkan syukur atas anak ini bisa kuliah di IPB dan juga mengucapkan makasihnya atas penanganan IPB untuk bisa menikah. Harapan kami mudah-mudahan IPB bisa menjadi tempat belajar tidak hanya untuk memperkuat ilmu pengetahuan mereka, tapi juga memperkuat iman mereka sehingga mereka tidak hanya bisa berbakti untuk negara tapi juga untuk agamanya, memperjuangkan agamanya di bumi ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hamidah yang sudah memperkenalkan diri dan juga menyapa kami dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan juga orang tua. Selanjutnya kita juga bisa nanti tidak hanya memperkenalkan diri, tapi juga berdiskusi nih kepada Bapak dan Ibu. Jadi mangga pada Bapak dan Ibu, kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic saja. Kita sudah meng-unmute untuk semuanya untuk bisa di-unmute dengan sendirinya dan menyampaikan apabila ada pertanyaan atau juga bisa dengan fitur raise hand, tapi lebih baik langsung open mic saja. Mangga, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan langsung di-unmute saja Bapak dan Ibu. Ada yang ingin memperkenalkan diri mungkin? Mohon izin. Mangga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya Taufik Kuko Prakoso, Bapak dari Ekal Fitri Pramjoso. Ya, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar?
Dengar Iya, Pak. terdengar Bapak. Gini Pak Dekan, tadi sekilas saya tertarik dengan beberapa yang Pak Dekan jelaskan. Ada salah satu program belajar kesempatan untuk ke luar negeri. Nah, itu si mahasiswa itu bisa mengambil program itu dengan syarat berapa SKS yang harus ditempuhnya. Mungkin itu dulu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, nanti ditambahkan Bu Ana ya yang mengetahui secara persis. Pengalaman kami Pak, mahasiswa yang mengikuti program ISMA tadi ke luar negeri. Jadi ada list perguruan tinggi Pak, list perguruan tinggi, dan tentunya perguruan tinggi yang menjadi target itu adalah perguruan tinggi top dunia. Karena tujuan dari pemerintah untuk memberikan kesempatan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang terbaik, karena 1000 kuotanya, itu belajar di perguruan tinggi di luar yang terbaik. Nah, pengalaman ada mahasiswa semester, kalau sekarang semester 8, semester 7. Ya, semester 7 itu kan sudah hampir selesai sebenarnya. Jadi ini pengalaman ada mahasiswa saya semester 7 ke Korea Pak, tapi sembari menyelesaikan skripsinya, dan insya Allah bisa lulus tepat waktu. Bisa lulus tepat waktu karena sudah tidak ada perkuliahan, ngambil di sana. Nah, tentunya tiap tahun itu ISMA dibuka Pak. Jadi tiap tahun ISMA dibuka. Hanya mohon tentunya kalau ke luar negeri persyaratannya adalah persyaratan bahasa Inggris Pak. Jadi mohon putra-putri ibu bapak bisa menyiapkan bahasa Inggrisnya ya, karena itu semacam paspor untuk bisa diterima di perguruan tinggi yang menjadi tujuan dan juga ada dalam list di IPB. Terakhir kami juga kemarin misalnya ke Wageningen Belanda, itu akan membuka dengan kita, Leuven juga akan membuka dengan kita di Belgia, itu adalah top 100 university in the world Pak. Mudah-mudahan para putri ibu bapak bisa mengisi yang 1000 kuota, tetapi syaratnya tadi harus bahasa Inggrisnya memenuhi persyaratan. Bu Ana mungkin ingin menambahkan SKS-nya. Baik, terima kasih Pak Dekan. Menambahkan seperti yang disampaikan Pak Dekan untuk ISMA ini kan Indonesian International Student Mobility Award. Biayanya semua dari pemerintah Bapak. Jadi mahasiswa ini free. Tinggal tadi butuhnya adalah bahasa Inggris. Memilihnya juga boleh memilih mitra dari Kemendikbudristek ya, perguruan tinggi dunia yang top. Tinggal memilih, dan memang di situ ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil. Memang mata kuliahnya tidak persis sama dengan mata kuliah misalnya putra-putri Bapak Ibu dari AGB tidak persis sama dengan AGB, tetapi juga ada mata kuliah lain yang nantinya itu bisa dikonversi. Nah, maksimumnya memang pemerintah mengharapkan ini bisa dikonversi kurang lebih 20 sampai 21 SKS, tetapi tidak boleh mengambil mata kuliah yang lain supaya fokus pada kegiatan di luar negeri. Demikian. Selain untuk ISMA juga ada yang lain Pak. Ada juga beberapa mahasiswa yang student exchange 1 semester ke Korea dan beberapa perguruan tinggi lain. Jadi selama bekalnya bahasa Inggris, tentunya insya Allah gitu ya bisa ke luar negeri. Terima kasih Pak. Mangga Bu Sarah, mangga. Baik ya, sedikit menambahkan, memang benar yang Pak Dekan dan Bu Wadek tadi katakan, bahasa Inggris itu pasti ya, paspor banget ya untuk ke situ. Jadi mungkin harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, karena ini ketat sekali pengalaman tahun ini ya, itu yang melamar 7.000 Bapak Ibu, yang diterima hanya 1.000 saja.
Nah, artinya apa? Di samping bahasa Inggris, mohon putra-putri Bapak Ibu sudah didorong agar berprestasi. Kalau dia memiliki prestasi, misalnya sempat menjadi mahasiswa teladan di departemennya, atau sempat memenangkan juara esai, atau sempat menang di PKM dan sebagainya, itu menjadi nilai lebih Bapak Ibu sekalian. Karena bayangkan dari 7.000 yang diterima 1.000, bahasa Inggrisnya itu udah pasti pinter semua Bapak Ibu sekalian. Di atas 6,5 IELTS-nya itu. Lalu kemudian kalau didorong dengan prestasi itu menjadi nilai tambah, sehingga probability mereka untuk mendapatkan pendanaan dari ISMA tersebut sangat terbuka lebar. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk segera mulai mendorong putra-putrinya agar mengikuti perlombaan-perlombaan, tentu saja menjadi bidang ilmu dan minat mereka, karena sangat penting sekali. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Deka. Saya tambahkan sedikit lagi. Taliwang, pokoknya di sini. Awalnya mah di Pak Taufik. Kalau ini yang tunjukin apa? Di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, karena memiliki kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, itu juga dimungkinkan. Tetapi ada perguruan tinggi yang membebaskan tuition fee. Jadi membebaskan biaya SPP, hanya orang tua menanggung biaya hidup. Jadi ada yang seperti itu. Jadi selain program yang disiapkan pemerintah, dalam konteks kerjasama yang kita bangun, SPP bisa dibebaskan di perguruan tinggi di sana, gitu ya. Tapi untuk biaya hidup, beasiswanya dari mana? Dari orang tua. Jadi kanal-kanal itu sudah kita siapkan. Boleh testimoni. Mangga, ada Ibu Bram Isnaidi ya, orang tua dari Bram. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya saat ini anak saya Bram di angkatan 58. Alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan bagi kami sekeluarga. Untuk testimoni mengenai pertanyaan Bapak tadi, alhamdulillah anak saya yang pertama alumni dari IPB angkatan 51. Pada saat dia semester 4 penerima beasiswa dari Genbi. Kemudian pada semester 8 dia mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan satu semesternya di Universitas Hue, Vietnam melalui Share Foundation dari anak saya adalah alumni FEM jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Ya, alhamdulillah saat ini masih melanjutkan S2 beasiswa dari Erasmus Mundus di Italia. Mohon doa untuk kelancarannya. Jadi maksud saya di sini adalah modal utama memang bahasa Inggris. Kemudian keaktivitasan dia dalam berpartisipasi dalam semua kegiatan kemahasiswaan di kampus, kemudian sosial masyarakat di sekitar kampus. Seperti itu kayaknya yang saya lihat kondisi anak saya saat itu. Itu alhamdulillah semoga bisa menular kepada adiknya terutama dan rekan-rekannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, keren ini Ibu orang tuanya Bram, Isnaini Ramadana ya Ibu. Baik, ada orang tua lagi, mangga silahkan langsung diambil terlebih dahulu, langsung saja unmute. Saya terdengar? Iya, mangga silahkan. Oh iya. Mohon maaf saya tidak menampilkan video karena saya sedang di dalam mobil gelap sekali. Jadi mungkin saya cukup dengan suara saja ya. Oke, ada beberapa hal sebetulnya yang ingin saya konfirmasi karena tadi saya sambil mendengarkan juga tidak terlalu fokus karena sedang mengemudi. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan yang baru saja dibahas bersama tentang kemungkinan untuk mengambil atau menempuh pendidikan di luar negeri itu, saya ingin tahu bagaimana sistemnya. Karena tadi saya sempat mendengarkan juga, kalau saya salah mohon dikoreksi, kalau ingin mengambil program tersebut diwajibkan untuk tidak mengambil mata kuliah lain, begitu ya. Artinya kan berarti akan istilahnya kalau misalkan 6 bulan berarti kan 1 semester ya.
apakah di dalam satu semester itu dia hanya benar-benar akan fokus untuk kegiatan itu, dan kegiatan itu nanti seperti apa sistemnya, apakah itu di sana juga berkuliah atau di sana itu seperti magang atau apa. Saya juga sebetulnya belum tahu banyak tentang itu. Yang kedua adalah terkait tentang kurikulum Merdeka Kampus Merdeka tadi ya. Kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi juga kalau salah. Tadi saya sempat mendengarkan bahwa untuk aktivitas-aktivitas di luar akademik, misalnya dia aktif dalam organisasi atau dia aktif dalam apapun itu, yang mau saya tanyakan sebenarnya ini juga sedikit apa ya, mungkin kekhawatiran saya kepada adik saya. Oh ya maaf, saya Jali Yulaini, saya kakak dari Yuniar Ainur Rizky, mahasiswa agribisnis. Nah, adik saya ini ketika SMA, dia ini salah satu tipe orang yang suka sekali berorganisasi, aktif sekali. Bahkan sampai waktu SMA itu bisa dikatakan dia rumah keduanya itu di sekolahnya itu. Atau mungkin rumah pertama, karena waktunya dihabiskan lebih banyak di sekolahnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan karena dia waktu itu adalah OSIS. Nah, pertanyaan saya, apakah kegiatan-kegiatan seperti OSIS mungkin kalau di kampus kan BEM ya, karena dia setahu saya sekarang dia sedang merintis untuk masuk ke dalam BEM. Nah, kegiatan-kegiatan di dalam BEM itu nanti apakah juga termasuk dalam kegiatan yang bisa dikonversi menjadi SKS seperti yang telah disampaikan tadi? Karena saya terus terang masih juga baru dengan sistem ini, karena ketika saya kuliah di kampus saya juga tidak ada sistem seperti ini, dan saya hanya ingin tahu bagaimana atau apa kriteria kegiatan di luar perkuliahan yang bisa dikonversi menjadi SKS itu tadi. Itu saja sih mungkin yang perlu saya tanyakan, Mbak. Mohon dijawab kepada yang berwenang. Terima kasih. Selamat sore. Iya, baik. Selamat sore. Mungkin Ibu Ana. Ya, Mbak Putri, karena juga banyak para ketua departemen, barangkali Bu Dwi Rahmina mau memberikan ya, monggo Bu Dwi. Terima kasih Bu Ana. Baik, Pak Jali, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi kalau mengikuti kegiatan di luar negeri maksud saya, itu tergantung tujuannya. Kalau memang tujuan ya, berarti di sana memang mengikuti kuliah begitu. Tetapi ada juga memang yang kegiatan magang di luar negeri. Jadi memang betul-betul tergantung apakah mengikuti kuliah atau mengikuti kegiatan-kegiatan. Ada juga yang ke luar negeri mengikuti seminar internasional begitunya. Jadi sangat tergantung dari apa yang dipilihnya begitu. Tapi kalau untuk kuliah tadi seperti ISMA itu memang penuh kuliah begitu dalam satu semester itu begitu. Walaupun mungkin di sela-sela perkuliahannya itu bisa juga barangkali mahasiswa itu kalau kebetulan ada seminar internasional walaupun pada waktu berangkat tidak direncanakan, itu bisa saja dan nanti bisa laporkan kepada kami untuk kemudian apakah itu bisa disetarakan tidak dengan SKS gitu. Jadi nah untuk menyetarakan secara umum nih, untuk menyetarakan kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan itu ada dua yang akan dilihat. Yang pertama adalah learning hour atau jam per kegiatannya itu berapa banyak, berapa lama, karena satu SKS itu setara dengan 45 jam dalam satu semester. Jadi kalau misalnya mencapai 90 jam aktivitas diikuti, berarti itu bisa disetarakan dengan 2 SKS. Nah, aktivitasnya apa saja? Banyak sekali, termasuk organisasi. Betul. Tadi misalnya menjadi pengurus BEM, itu bisa disetarakan dengan ada nama mata kuliah kepemimpinan di dalam kurikulum IPB begitu, dan itu adalah ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Nah, oleh karena itu mahasiswa ini nanti setiap periode di awal semester nanti akan merencanakan dibimbing oleh para dosen-dosen walinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa saja selain mata kuliah wajib. Nah, nanti dari situ kemudian akan dilihat berapa jam yang akan diikutinya. Nanti mahasiswa di akhir semester membuat laporan sekian lama, istilahnya ada membuat jurnal harian atau disebut namanya logbook, nanti melakukan kegiatan apa, berapa lama, outputnya apa. Nah, dari situ akan dilihat learning outcome-nya dari kegiatan itu apa. Nanti setara dengan mata kuliah apa, itu sangat tergantung dari aktivitas dan learning outcome-nya.
Kalau learning hour atau jam kegiatan itu nanti akan sangat diperlukan untuk menentukan berapa SKS-nya. Total SKS untuk contohnya di agribisnis itu untuk kegiatan-kegiatan yang di luar mata kuliah itu bisa sampai 21 SKS sampai lulus begitu. Nah, dari 144 SKS itu 21 SKS-nya bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tadi misalnya dalam kegiatan organisasi mahasiswa, atau bisa juga mengikuti magang di BUMN atau di perusahaan, atau juga bisa saja melakukan pengabdian di masyarakat, atau ada juga tadi seperti yang disampaikan Pak Dekan, program-program yang sudah dibangun oleh pemerintah, itu pilihannya banyak sekali. Ada yang hanya 6 SKS, 3 SKS, 2 SKS, ada yang sampai 20 SKS. Salah satu contoh yang sekarang sedang ditawarkan oleh IPB, salah satunya juga mahasiswa di agribisnis dan di FEM, itu adalah ada program Wirausaha Merdeka. Ada program semacam namanya mikrokredensial, misalnya digitalisasi agribisnis. Nah, itu banyak sekali tawarannya. Jadi itu dirancang memang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan praktis ya, yang merupakan implementasi dari berbagai pengetahuan, wawasan seperti itu. Jadi kegiatannya ada, kalau di dalam rancangan kurikulum itu di IPB ada 26 mata kuliah yang bisa dipakai untuk mengkonversi dari aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa begitu. Jadi sangat-sangat banyak pilihannya begitu. Dan mohon nanti kami juga selalu menyampaikan ke mahasiswa untuk selalu berkomunikasi dengan para dosen pembimbing begitu. Begitu Pak Jali. Jadi insya Allah itu akan ya betul. Baik Bapak dan Ibu, ini seru sekali, ada banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang semoga tadi dengan penjelasan dari Pak Dekan, dari Bu Ana, Bu Adek Ana, dan juga Ibu Birahmina itu bisa menjawab rasa keinginan dari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan masih ada pertanyaan, tapi itu bisa disampaikan di, kami ada websitenya FEM, itu di situ juga ada email. Dan karena waktu pula yang membatasi kita pada hari ini, karena sudah menunjukkan 5:30, di situ kita lagi juga sudah akan maghrib. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita telah sampai pada akhir acara pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen kepada orang tua mahasiswa angkatan 58. Semoga acara ini memberikan kesan yang mendalam, yang akan terus nanti diingat oleh para orang tua bahwa kami itu menyapa dengan hangat dan memberikan kesan yang mendalam bahwa kami menyambut dan kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayakan putra dan putrinya untuk mencari ilmu di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Mohon juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin bergabung, juga ada mahasiswanya, dan juga para orang tua yang mempunyai Instagram. Boleh follow dan juga like postingan FEM di @FEMIPB. Kami biasanya memberikan info-info menarik melalui Instagram, dan juga tadi juga telah disampaikan ada IPB Mobile for Parents. Mungkin bisa langsung diinstal di gadget Bapak dan Ibu. Kepada orang tua, selain itu juga kami juga akan memberikan link kepuasan layanan yang telah kami berikan agar menjadi masukan bagi kami, masukan dan saran untuk pelayanan yang telah kami berikan. Nanti akan kami berikan di kolom chat Bapak dan Ibu. Baik. Gak lupa kalau di akhir seperti ini saya pasti juga akan memberikan pantun jalan-jalan ke negeri Sakura untuk menikmati indahnya bunga. Kami di sini berbahagia menyambut para orang tua agar makin bangga menjadi keluarga FEM tercinta. Saya Narayani Putri pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kegiatan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kami-kami. Bangga Bapak dan Ibu di kolom chat Pak
kan ya sudah memberikan nomor handphone yang bisa diakses dengan menggunakan WhatsApp. Oh, Dahsyat ya, Pak Nunung sudah memberikan nomor handphone dan juga ada link kuesioner untuk para orang tua. Kami mohon bantuannya untuk pengisian, untuk memberikan masukan kepada kami. Baik, mungkin nanti diulang kembali ke para putra putrinya Bapak Ibu ya, melalui line putra putrinya untuk linknya. Dan juga mohon bisa install yang IPB Mobile for Parents buat Bapak, karena Ibu Bapak bisa memonitor sekaligus berkomunikasi dengan kita semua. Kami mohon maaf waktunya karena terbatas, terutama untuk Ibu Bapak di Indonesia bagian timur yang sudah masuk maghrib mungkin lebih dengan selisih 2 jam. Di bagian tengah juga sekarang sudah pukul kurang. Insya Allah kita akan mengadakan pertemuan lagi secara formal. Kira-kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.